Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel YouTube favorit kalian semua, Aplikasi Miskin. Hari ini Aplikasi Miskin akan membahas tentang cryptocurrency lagi ya. Jadi hari ini Aplikasi Miskin akan membahas 4 cryptocurrency yang market cap-nya paling besar ya untuk saat ini. Urutan nomor 1 sampai 4, yaitu nomor 1 Bitcoin yang harganya sekarang 847 juta rupiah saat video ini dibuat ya. Bitcoin sehari terakhir itu mencatatkan kenaikan 5,5%. Sedangkan 7 hari terakhir sama sih 5,7% ya, karena naik turun ya, market lagi sideways, lagi lesu ya sebenarnya ya. Oke, nomor 2 yaitu ETH, Ethereum. Harganya dibuat hari ini videonya 26.392.000 rupiah. Kenaikannya 24 jam terakhir itu sebesar 3,5%. Sedangkan 7 hari terakhirnya hanya 2% ya, karena market nggak stabil. Nomor 3, market cap terbesar yaitu Cardano atau ADA yang mencatatkan kenaikan fantastis ya. Cardano ini kemarin itu kisaran harganya 15 ribuan karena dia terkoreksi cukup dalam ya kemarin itu. Terus mendadak ada info Cardano listing di Coinbase ya. Coinbase itu jadi semacam tempat jual beli kripto di Amerika Serikat ya. Dia langsung melonjak tuh, persentasenya kenaikannya 7 hari terakhir itu 24% ya. Dan sehari terakhir dia melonjak 16% ya, Cardano. Ini Cardano nih, fansnya nih garis keras nih, jadi bela mati-matian Cardano nih. Jadi saya mesti agak hati-hati nih kalau ngomong Cardano nih, fansnya garis keras nih. Nomor 4, Binance Coin ya, BNB atau koin unggulannya si Kapten 707. Itu 24 jam terakhir mencatat kenaikan 8%. Sedangkan tapi 7 hari terakhir dia malah turun 3% ya. 7 hari terakhir dia turun ya. Jadi BNB itu baru melonjak sehari terakhir ya. Oke. Sekarang kita akan membahas dari segi returnnya dulu ya, selama bulanan. Jadi sepanjang sejarah dari 10 tahun terakhir nih, Bitcoin monthly returns itu jadi perolehan timbal balik Bitcoin secara bulanan, secara 10 tahun terakhir itu seperti ini tabelnya. Jadi pas bulan Maret memang kebakaran semua ya, dari 10 tahun terakhir hanya 2 saja tuh yang warna hijau ya, yaitu tahun 2013 di mana mencatatkan 171% kenaikan dan 2019 7% kenaikan. Selebihnya merah semua ya. Jadi bulan Maret ini memang bulan terburuk lah kalau misalnya trading cryptocurrency ya. Karena Bitcoin ini ibaratnya kalau di saham itu IHSG-nya. Jadi kalau misalnya Bitcoin turun ya udah otomatis semuanya turun. Gitu ya. Jadi sebenarnya menurut pendapat saya sih ini merupakan salah satu kesempatan untuk akumulasi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin beli cryptocurrency, akumulasi di sini karena bulan April, Mei, Juni, Juli sama seperti saham lah ya, hijau-hijau-hijau ya. Nah, baru mulai turun lagi bulan Agustus dan September. Sama sih sebenarnya, grafiknya sama seperti saham sih, bulan-bulannya juga sama. Jadi saham itu bulan Agustus sama September biasanya turun netoy, dan bulan Oktober baru Oktober ceria tuh, ya sampai Desember. Seperti itu sih kurang lebih ya. Oke, dari segi grafik kita akan bahas dulu nih. Pertama, bentar ya, ini trading view-nya aplikasi miskin masih free memang. Yang namanya juga aplikasi miskin, kalau misalnya bisa bayar namanya aplikasi kaya. Jadi kita reload aja dulu bentar ya. Oke. Oh, tadi sih saya udah gambar-gambarin sih, tapi ini sekarang hilang. Ya udah nggak apa-apa. Oke, untuk Bitcoin ini salah satu yang paling enak ya dilihat ya. Karena dia itu nurut banget nih sama trendline-nya dia ya. Bitcoin nurut banget sama trendline-nya dia. Kalau kita garis seperti ini ya. Bang, kok garisnya bengkok-bengkok sih, Bang? Ya, saya juga bukan arsitek sih. Kalau saya arsitek, saya nggak bahas cryptocurrency. Tapi nggak masalah lah ya. Yang penting kan simple ya. Simple kan orang lihat gampang ya. Ini resistannya ini supportnya di sini. Ya, bengkok-bengkok juga nggak masalah lah nih. Cuma berapa inci doang nggak masalah lah. Nggak membuat suatu perbedaan besar ya. Nah, saat ini Bitcoin ini bergerak dalam tren naiknya. Dan saat ini nih, dia akan menguji ke resist berikutnya di kisaran 68.000 lah.
Resist berikutnya Bitcoin, BTC 80.000 USD. Next, dia akan menguji resist berikutnya ya, karena kemarin itu sudah bantu lah di supportnya ya. Bagus sih gerakannya, paling enak dilihat sih BTC ini ya. Jadi naik mulu, enak dilihatnya sih. Oke, nomor 2 koin yang akan kita bahas itu koin BNB dulu aja nih. BNB my best friend nih kalau kata Kapten 707. Jadi kita lihat dulu nih. Pertama nih, jadi ini CZ Binance ini si CEO-nya BNB ya. Dia meretweet bahwa BSC volume is higher than ETH 20 kali. Jadi maksudnya apa gini? Binance Smart Chain itu transaksinya 20 kali lipat dibanding dengan Ethereum ya. Ethereum itu selama ini memegang tampuk kepemimpinan transaksi paling besar ya di desentralisasi finance. Dan kemarin-kemarin ini memang sudah direbut kekuasaannya oleh BSC ya. Dan ini kemarin volumenya BSC lebih tinggi 20 kali loh dibanding ETH. 20 kali, nggak main-main ya. Jadi kita bisa lihat nih. Di sini kita lihat transaksi yang warna pink ini BSC punya nih. BSC sendirian nih melonjak sendiri. Yang lain yang paling mendekati cuma ETH doang. Tapi ETH juga kelihatannya datar ya. Apalagi yang lainnya tuh. Kayak misalnya semacam Waves, Tron, EOS, Flow, Thundercore, VeChain, dan lain-lainnya. Kayak apa ya? Sebenarnya ada transaksi tapi kayak karena transaksi BSC-nya besar, Binance Smart Chain-nya besar, jadi dia kayak kelihatan mereka kayak kelihatan nggak ada kehidupan ya. Padahal ada. Nah, oleh sebab itu, Binance Smart Chain mencatatkan rekor nih. Katanya CEO-nya, made another ATH, all time new high, dalam transaksi volume ya. Dan dia menyinggung, BNB Coin gimana nih? Ini kan BNB nih, logonya BNB gimana nih? Orang bingung ya. Gini, kita lihat ya. Kita bentar, kita buka dulu ini. Nah, Binance Smart Chain Daily Transaction. Kita lihat polanya ya, seperti ini. Oke, dia tembus ATH ya. Kemarin sempat turun ya, sekarang all time new high. Kita lihat sekarang grafiknya BNB. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini grafiknya BNB. Ini grafik BNB. Ini grafik BSC. Teman-teman bisa lihat gak kesamaannya? Ini BNB nih. Jadi pas naik nih, pas pertama kali naik dia agak datar dikit, cenderung menurun. Dan ini menurun, benar. Grafiknya BSC, Binance Smart Chain menurun. Terus naik lagi, tembus sampai atas ini. Kita lihat grafiknya Binance BNB, dia naik all time new high juga. Terus turun ya, turun anjlok, brek. Kita lihat lagi. Ini juga turun lagi, brek. Nah, habis itu naik nih Binance Smart Chain. Nah, sekarang kita lihat grafiknya BNB. Naik juga, habis itu turun lagi. Kita lihat lagi. Benar, dia turun lagi. Tek. Habis itu mencetak all time new high. Jadi dari sini saya bisa simpulkan, ini Binance Smart Chain Daily Transaction itu seperti harga BNB di masa depan. Jadi apabila ini all time new high, kita udah bentar lagi udah siap-siap aja nih. BNB siap-siap all time new high ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan grafik kan berarti arahnya ke sini ya. Saya gambar dulu. Jadi BNB ini membentuk namanya pola bull flag. Ya, bull flag. Pola bendera cenderung bullish. Dia sekarang persis ada di resisten ya, flag atasnya ya, tuh. Kalau BNB berhasil tembus ini, wah udah pasti ngikutin chartnya Binance nih, tembus. Truk gitu ya, ke atas all time new high udah. Siap-siap all time new high menuju all time new high-nya itu di 350 ya, kalau nggak salah kemarin itu ya, benar di 350. Jadi resisten all time new high-nya di sini. Kalau berhasil tembus resisten trend lainnya, dia otomatis menguber ke all time new high-nya ya. Kalau misalnya dari chartnya Binance Smart Chain transaksi, dia udah tembus. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi BNB ini saya prediksi bakal tembus all time new high dalam waktu jangka dekat.
Oke, itu BNB. Sekarang nomor 3, kita akan bahas Ethereum. Ethereum ini ya. Ethereum ini polanya menarik nih. Polanya dia itu V-shape recovery namanya ya. Jadi ada namanya pola V-shape recovery. Ini V seperti huruf V, V-shape. Nah, dia V-shape recovery dan resisten tertingginya terkuatnya di sini. Jadi Ethereum ini sekarang lagi berusaha untuk naik lagi nih. Ini kan candle-nya udah mulai bullish lagi nih ya. Dia menguber ke 1900-an lah, 1900 sampai 1950 lah. Menuju all time new high-nya di kisaran 2050. Kalau misalnya Bitcoin yang mendukung, ini ETH juga udah pasti all time new high. Oke. Terakhir yang saya mau bahas itu ADA atau Cardano. Ini saham, bukan saham, cryptocurrency yang banyak dipegang orang-orang. Jadi ada ini simpelnya, kalau misalnya kasat mata saya lihatnya itu sebenarnya dia membentuk pola falling wedge. Jadi bullish falling wedge ya. Jadi falling wedge-nya di sini. Kita lihat di sini. Ya. Kemarin itu dia break. Tanggal 16 Maret dia break. Karena apa? Karena ada berita mengenai ada listing di Coinbase. Coinbase itu semacam market cryptocurrency di USA ya. Jadi dia listing, dia otomatis langsung meledak ya karena baik yang buying powernya kuat. Dan sekarang dia sedang menuju, Cardano ini sedang menuju all time new high-nya di kisaran 1,5 USD. Padahal seingat saya sih kemarin-kemarin ini Cardano harganya masih kisaran 15.000 ya. Sekarang udah 20.000. Gila ya, karena ada berita listing di Coinbase menyebabkan pelonjakan harga ya. Nah, setelah nanti Cardano tembus nih, nanti dia menguji all time new high-nya $1,5. Nah, dia berarti udah sky-nya is no limit ya. Jadi udah nggak ada dinding pembatasnya lagi ya. Bakal terus bullish untuk Cardano ya. Oke, sekian analisa saya teman-teman. Semoga bermanfaat ya dalam keputusan teman-teman untuk membeli atau menjual ya. Tapi ingat, cryptocurrency itu risk-nya besar, gain-nya juga besar. Tapi makanya harus siap-siap mental ya kalau main cryptocurrency. Oke, cukup sekian. Terima kasih dari aplikasi Miskin. Salam koin.